Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait termodinamika yang diampu oleh Ibu Kurnia Stutik STMT. Sebelum ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Vina Febrianti dengan NIM 12300220007. Baik, memasuki materi yang pertama. Pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah derajat atau tingkatan pada suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Satuan SI dalam suhu adalah Kelvin. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Skala termometer ada 4, yaitu Fahrenheit, Celcius, Kelvin, dan Reaumur. 4 macam gas ideal. Yang pertama ada isobarik, adalah proses gas ideal pada tekanan tetap. Yang kedua ada isokorik, proses gas ideal pada volume tetap. Yang ketiga ada isotermik, proses gas ideal pada suhu tetap. Yang terakhir ada adiabatik, proses di mana tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem atau gas ideal dan lingkungan. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Panas atau kalor. Definisi bentuk yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika benda bersentuhan. Satuannya joule atau SI, kalori CGS. 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Organ pengatur suhu tubuh. Pengatur suhu tubuh. Manusia secara fisiologi digolongkan dalam world atau homotermal. Homotermal adalah temperatur tubuh konstan walaupun suhu lingkungan berubah. Hal ini terjadi antara heat produksi atau pembentukan panas dan heat loss atau kehilangan panas. Interaksi ini diatur oleh susunan saraf atau hipotalamus yang mengatur metabolisme, sirkulasi peredaran darah, respirasi penguapan, dan otot-otot skeletal. Penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarak spinothalamus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam struktus lissaeus beberapa segmen di atas atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui 1 atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serambut thermal ascendant yang menyilang ke trunkus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke konteks somatosensorik. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk metabolisme. Metabolisme coklat adalah produksi panas.
Rangsangan saraf simpatis ini dipenuhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormon dapat menyebabkan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh juga meningkat. Yang keempat ada hormon tiroid. Hormon tiroid adalah peningkatan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga meningkatkan kadar tiroksin dan dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima ada hormon kelamin. Hormon kelamin laki-laki dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena mengeluarkan hormon progesteron pada masa ovulasi, meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Ketujuh ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti lemak yang menyalurkan panas dan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang kedelapan ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3-40 derajat Celcius. Yang kesembilan ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang terakhir ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Transfer panas adalah perpindahan kalor, dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpindahnya suatu energi atau kalor dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya adanya perbedaan temperatur pada daerah tersebut. Panas yang hilang atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga ada radiasi, dan yang terakhir ada evaporasi. Konduksi proses perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium padat, cair, atau gas, atau antara medium-medium yang berkelainan yang bersinggungan secara langsung sehingga menjadi pertukaran energi dan momentum. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas karena adanya
pergerakan atau aliran atau percampuran dari bagian panas ke bagian yang dingin. Ada dua macam. Yang pertama ada konveksi bebas, free convection. Bagian gerakan fluida disebabkan karena adanya perbedaan kerapatan karena perbedaan suhu. Yang kedua ada konveksi paksa atau forced convection. Adalah bila gerakan fluida disebabkan oleh gaya pemaksa atau eksitasi dari luar. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas. Radiasi adalah proses di mana panas yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruangan. Bahkan jika terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. Yang terakhir ada evaporasi. Evaporasi adalah peralihan panas dari bentuk cairan menjadi uap. Kehilangan panas melalui evaporasi terjadi apabila yang pertama ada perbedaan tekanan uap air antara keringat pada kulit dan udara. Yang kedua ada temperatur lingkungan rendah dari normal. Yang ketiga ada adanya gerakan angin. Yang terakhir ada kelembapan. Kesimpulannya adalah suhu tubuh adalah derajat atau tingkatan pada suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Interaksi ini susunan saraf atau hipotalamus yang tersusun yang mengatur metabolisme, sirkulasi peredaran darah, respirasi, penguapan, dan otot-otot skeletal. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata atau tulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.